Lampu operasi menyilaukan mataku. Aku pasrah menyerahkan ginjalku demi Mas Andi. Namun, teriakan Leo menghentikan segalanya. Bu, aku tahu kenapa Papa butuh ginjal Ibu. Rahasia busuk mertua dan suamiku akhirnya terbongkar di detik terakhir yang menentukan hidup matiku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan, atau apa? Yuk, kita simak ceritanya. Malam itu, suasana di ruang makan keluarga kecil Cika terasa begitu hangat, seolah-olah tidak ada badai yang sedang mengintai di balik jendela kehidupan mereka. Aroma sup ayam jahe kesukaan Andi menguap dari mangkuk besar di tengah meja, bercampur dengan wangi nasi pulen yang baru saja matang. Cika, wanita yang selalu mengabdikan hidupnya untuk keluarga, tersenyum lebar melihat dua laki-laki yang paling dicintainya duduk di sana. Andi, suaminya, tampak gagah meski wajahnya sedikit pucat hari itu. Dia duduk di ujung meja. Sementara Leo, putra mereka yang baru berusia 8 tahun, duduk di sampingnya dengan antusiasme khas anak-anak. Ibu, supnya enak sekali. Leo mau tambah lagi. Seru Leo sambil menyodorkan mangkuk kosongnya. Cika terkekeh pelan, tangannya dengan cekatan menyendokkan kuah hangat dan potongan daging ayam ke mangkuk anaknya. Pelan-pelan makannya, sayang. Nanti tersedak. Ayah juga, ayo dimakan mumpung masih hangat. Mas bilang tadi kepala agak pusing. Kan? Sup ini bagus buat hangatkan badan. Andi mengangguk pelan. Dia tersenyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Ada gelagat aneh yang luput dari perhatian Cika yang sedang sibuk melayani. Andi memegang sendoknya dengan tangan yang sedikit gemetar. Terima kasih, Cika. Kamu memang istri yang paling pengertian, ucap Andi dengan suara yang terdengar agak parau. Tentu saja, Mas. Itu kan tugasku, jawab Cika tulus. Suasana kembali hening, hanya terdengar denting sendok beradu dengan piring keramik. Cika merasa hidupnya sempurna. Memiliki suami yang tampan dan mapan, serta anak yang cerdas dan sehat. Apalagi yang kurang? Dia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun, kebahagiaan itu hancur hanya dalam hitungan detik. Uhuk-ug. Suara batuk Andi terdengar tidak wajar. Cika mengangkat wajahnya, mengira suaminya hanya tersedak biasa. Tapi apa yang dilihatnya membuat darahnya berdesir hebat. Wajah Andi memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol keluar seolah menahan sakit yang luar biasa. Tangan Andi mencengkeram taplak meja dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Mas? Mas kenapa? Tanya Cika panik, setengah berdiri dari kursinya. Belum sempat Andi menjawab, tubuh pria itu kejang hebat. Matanya mendelik ke atas, hanya menyisakan bagian putihnya. Mangkuk sup di hadapannya terpelanting saat tangannya menghentak tak terkendali. Prang! Pecahan keramik berserakan di lantai, bercampur dengan kuah sup yang panas. Leo menjerit ketakutan melihat ayahnya yang tiba-tiba berubah mengerikan. Ibu! Papa kenapa? Bu? Papa! Leo menangis histeris, mundur ketakutan ke pojok ruangan. Cika melompat dari kursinya, berlari memeluk tubuh Andi yang mulai merosot dari kursi. Tubuh suaminya berat, kejang-kejang itu semakin kuat. Mulut Andi mulai mengeluarkan busa putih. Mas! Mas Andi! Sadar! Mas! Ya Allah, tolong! Cika berteriak kalap. Dia menepuk-nepuk pipi suaminya, berusaha menyadarkan pria itu, tapi tidak ada respon. Tubuh Andi dingin, namun keringat sebesar biji jagung mengucur deras dari dahinya. Leo, ambilkan ponsel ibu. Cepat, sayang, teriak Cika pada anaknya yang masih mematung. Leo, meski gemetar hebat, berlari mengambil ponsel di meja televisi dan memberikannya pada ibunya. Dengan tangan gemetar yang sulit dikendalikan, Cika menekan tombol panggilan darurat ambulans. Detik-detik menunggu ambulans terasa seperti berjam-jam bagi Cika. Dia memangku kepala suaminya di lantai ruang makan yang basah dan berantakan. Air matanya menetes jatuh ke wajah Andi yang kini mulai membiru. Jangan tinggalkan aku, Mas. Bertahanlah, demi Leo demi aku. Bisik Cika di sela isak tangisnya. Ketika tim medis datang dan membawa Andi ke dalam ambulans,
Cika merasa separuh jiwanya ikut terenggut. Dia menggenggam tangan Leo erat-erat, mengajak anak itu masuk ke dalam mobil ambulans. Sirine yang meraung-raung memecah keheningan malam, seolah menjadi musik pengiring menuju neraka duniawi yang akan segera Cika masuki. Sesampainya di unit gawat darurat rumah sakit, kesibukan langsung terjadi. Perawat dan dokter berlarian mendorong brankar Andi. Cika tertahan di depan pintu kaca otomatis. Dia tidak boleh masuk. Dia merosot di kursi tunggu yang dingin. Leo memeluk pinggangnya, menyembunyikan wajahnya di perut Cika, masih sesenggukan. Cika mengelus rambut anaknya, matanya kosong menatap pintu UGD yang tertutup rapat. Pikirannya berkecamuk. Tadi pagi suaminya masih sehat, masih bercanda, kenapa malam ini tiba-tiba seperti diambang kematian? Tak lama kemudian, suara langkah kaki terburu-buru terdengar mendekat. Itu Bu Ratna, ibu dari Andi, mertua Cika. Wanita parubaya itu datang dengan wajah yang sudah basah oleh air mata, namun matanya memancarkan aura yang tajam dan menuntut. Cika, apa yang terjadi pada anakku? Kenapa Andi bisa begini? Bentak Bu Ratna tanpa basa-basi. Dia tidak bertanya keadaan Cika atau Leo, fokusnya hanya pada Andi. Cika juga nggak tahu, Bu. Tadi kami sedang makan malam, tiba-tiba Mas Andi kejang dan pingsan. Jawab Cika terbata-bata. Makan malam? Kamu kasih dia makan apa? Jangan-jangan masakanmu itu racun buat dia. Tuduh Bu Ratna sembarangan. Cika terperangah. Astagfirullah, Bu. Cika masak sup ayam biasa. Cika dan Leo juga makan, kami baik-baik saja. Bu Ratna mendengus kasar, lalu duduk di kursi seberang sambil memijat pelipisnya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Andi, Ibu tidak akan memaafkanmu karena tidak becus mengurus suami. Hati Cika nyeri mendengar ucapan itu, tapi dia memilih diam. Ini bukan saatnya bertengkar. Nyawa suaminya sedang dipertaruhkan. 1 jam berlalu, pintu UGD terbuka. Seorang dokter pria dengan wajah serius keluar, sambil membawa papan catatan medis. Keluarga Bapak Andi, panggil dokter itu. Cika dan Bu Ratna serempak berdiri dan menghampiri dokter. Saya istrinya, Dok. Bagaimana suami saya? Dokter itu menghela napas panjang. Tatapannya menyiratkan kabar buruk. Kondisi Pak Andi sangat kritis. Berdasarkan pemeriksaan awal dan tes darah cepat yang kami lakukan, Pak Andi mengalami gagal ginjal akut stadium akhir. Apa? Cika menjerit tertahan. Kakinya lemas seketika. Gagal ginjal? Tapi suami saya sehat. Dok, dia tidak pernah mengeluh sakit pinggang atau apapun. Dia rajin olahraga. Itulah yang membuat kasus ini agak tidak biasa. Jelas dokter itu dengan nada datar, sedikit terlalu datar untuk situasi segenting ini. Kerusakan ginjalnya terjadi sangat mendadak dan masif. Racun dalam tubuhnya menumpuk sangat cepat. Kedua ginjalnya sudah tidak berfungsi sama sekali. Saat ini dia hanya bertahan dengan bantuan alat. Bu Ratna mencengkeram lengan dokter itu. Lalu apa solusinya? Dok, uang bukan masalah bagi kami. Lakukan apa saja. Dokter itu menatap Bu Ratna, lalu beralih menatap Cika. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawanya secara permanen adalah transplantasi ginjal. Cuci darah mungkin bisa membantu sementara. Tapi melihat kondisi jantungnya yang ikut melemah karena racun ini, transplantasi harus dilakukan sesegera mungkin. Kita berpacu dengan waktu. Mungkin kurang dari 48 jam. Dunia Cika runtuh seketika. Langit-langit rumah sakit seolah berputar. Suaminya sekarat, dan waktu mereka hampir habis. Cika menangis histeris, tubuhnya merosot ke lantai rumah sakit yang dingin. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Andi. Sementara Cika menangis, dia tidak melihat Bu Ratna dan dokter itu saling bertukar pandang sekilas. Sebuah tatapan penuh arti yang tersembunyi di balik kepanikan situasi. Kabar buruk itu menyebar cepat seperti racun di dalam darah. Andi dipindahkan ke ruang ICU, tubuhnya dipenuhi selang dan kabel monitor yang berbunyi bip-bip-bip secara konstan. Sebuah pengingat bahwa nyawanya sedang di ujung tanduk. Cika duduk di samping ranjang suaminya, menggenggam tangan Andi yang dingin dan tak berdaya. Wajah Andi pucat pasi, bibirnya membiru. Tidak ada lagi Andi yang gagah. Yang ada hanya tubuh ringkih yang sedang berjuang bernapas. Pagi harinya,
prosedur pencarian donor segera dilakukan. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa mencari donor dari luar akan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun antreannya. Dokter menyarankan agar keluarga terdekat melakukan tes kecocokan. "Saya ibunya, tes saya dulu," seru Bu Ratna pagi itu dengan berapi-api. Namun, hasil tes Bu Ratna keluar dengan sangat cepat, hanya dalam hitungan jam. Dokter menyatakan bahwa ginjal Bu Ratna tidak cocok karena faktor usia dan riwayat diabetes. Sebuah alasan yang terdengar masuk akal, namun terlalu cepat disimpulkan. Lalu siapa lagi? Tidak ada saudara kandung. Bu Ratna berteriak frustrasi di ruang dokter. Kemudian, matanya yang tajam menoleh perlahan ke arah Chika yang duduk di sudut ruangan dengan mata bengkak. "Chika," panggil Bu Ratna. Suaranya rendah, namun penuh tekanan. "Kamu harus tes." Saya, Bu." Chika menunjuk dirinya sendiri. "Iya, kamu. Siapa lagi? Leo masih kecil, tidak mungkin dia jadi donor. Kamu istrinya. Tubuh kalian sudah menyatu dalam pernikahan, siapa tahu ginjalmu cocok," desak Bu Ratna. Chika sebenarnya takut. Dia takut operasi, dia takut jarum suntik, dan dia takut membayangkan hidup dengan satu ginjal. Tapi melihat suaminya yang tak berdaya, rasa cintanya mengalahkan rasa takut itu. "Baik, Bu. Saya akan tes," ucap Chika pelan. Proses pengambilan sampel darah dan tes jaringan dilakukan. Biasanya, hasil tes kompatibilitas organ membutuhkan waktu berhari-hari untuk memastikan tidak ada penolakan tubuh. Namun, di rumah sakit ini, untuk kasus Andi, segalanya seolah dipercepat secara ajaib. Sore harinya, dokter memanggil Chika dan Bu Ratna ke ruangannya. "Ini sebuah keajaiban," kata dokter itu sambil menunjukkan lembaran kertas hasil lab. "Ibu Chika, Anda memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi dengan Pak Andi. Sangat jarang terjadi pada pasangan suami istri yang tidak memiliki hubungan darah, tapi ini terjadi. Anda adalah kandidat donor yang sempurna." Chika terdiam. Dia merasa lega ada harapan untuk suaminya, tapi di sisi lain, ketakutan yang amat sangat menyelimuti hatinya. Operasi besar. Mengangkat organ tubuhnya. Risikonya. Belum sempat Chika merespons atau bertanya tentang risiko operasi bagi dirinya, Bu Ratna sudah menggebrak meja dokter dengan wajah sumringah. "Alhamdulillah. Itu artinya operasi bisa dilakukan besok, kan dok?" tanya Bu Ratna antusias. "Bisa, Bu. Semakin cepat semakin baik," jawab dokter. Bu Ratna langsung berbalik menghadap Chika. Wajahnya yang tadi cemas kini berubah menjadi keras dan menuntut. Dia tidak bertanya apakah Chika bersedia atau tidak. Dia langsung memberi perintah. "Dengar itu, Chika, kamu cocok. Besok kamu operasi. Persiapkan dirimu." Chika menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. "Tapi, Bu, ini operasi besar. Chika butuh waktu untuk berpikir. Bagaimana dengan Leo kalau Chika juga sakit setelah operasi? Siapa yang mengurus dia? Bagaimana kalau operasi gagal dan Chika?" "Berpikir?" potong Bu Ratna dengan nada tinggi, matanya melotot tajam. "Suamimu sedang sekarat di sana, dan kamu masih mau berpikir? Di mana hati nuranimu, Chika?" "Bukan begitu, Bu. Chika cuma takut." Air mata Chika kembali menetes. Bu Ratna mendekat, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Chika. Aroma parfum mahalnya bercampur dengan bau intimidasi yang kental. "Dengar ya, Chika. Andi itu tulang punggung keluarga. Dia yang membiayai hidupmu, membiayai sekolah Leo, membelikanmu baju, makanan, rumah. Sekarang saat dia butuh kamu malah mau menghindar." "Chika tidak menghindar, Bu. Kalau kamu tidak mau mendonorkan ginjalmu, itu sama saja kamu membunuh suamimu sendiri." Suara Bu Ratna semakin meninggi, membuat beberapa perawat di luar ruangan menoleh. "Itu kewajibanmu. Kau kan istrinya. Istri macam apa yang membiarkan suaminya mati padahal dia membawa obatnya di dalam tubuhnya sendiri?" Bu Ratna menunjuk perut Chika dengan telunjuknya yang keras. "Kalau Andi mati malam ini atau besok, itu salahmu. Itu semua salahmu karena kamu menunda-nunda. Kamu mau jadi janda? Kamu mau Leo jadi anak yatim karena ibunya egois.
Kata-kata itu menghujam jantung Cika bagaikan belati. Rasa bersalah yang ditanamkan Bu Ratna tumbuh dengan cepat, mencekik logika Cika. Bayangan Leo menangis memanggil ayahnya. Bayangan Andi yang terbujur kaku di liang lahat, semua berputar di kepalanya. Cika menunduk dalam, bahunya terguncang hebat karena tangis. Dia merasa terpojok. Tidak ada jalan keluar. Jika dia menolak, dia akan dicap sebagai pembunuh suaminya sendiri seumur hidup. Saya bersedia, Bu, bisik Cika dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Bu Ratna tersenyum sinis, sebuah senyum kemenangan yang mengerikan. Dia menepuk bahu Cika dengan kasar, seolah memuji hewan peliharaan yang baru saja menurut. Nah, begitu dong. Itu baru istri yang berbakti. Surga jaminanmu, Cika. Jangan cengeng. Ini hanya operasi kecil. Orang hidup dengan satu ginjal itu biasa. Ucap Bu Ratna dengan nada meremehkan, seolah meminta ginjal sama mudahnya dengan meminta segelas air. Dokter menyodorkan tumpukan berkas persetujuan. Silakan tanda tangan di sini, Bu Cika. Kami akan jadwalkan operasi besok pagi sekali. Dengan tangan gemetar hebat dan pandangan yang kabur oleh air mata, Cika mengambil pulpen itu. Dia menatap nama suaminya di kertas itu. Demi Mas Andi, demi keutuhan keluarga kita. Cika menggoreskan tanda tangannya di atas materai. Tanda tangan yang menyerahkan organ tubuhnya, tanpa menyadari bahwa dia baru saja menandatangani awal dari kehancurannya sendiri yang telah dirancang dengan rapi oleh orang-orang yang dia percayai. Di sudut ruangan, Bu Ratna mengamati proses itu dengan tatapan dingin. Dia mengeluarkan ponselnya diam-diam dan mengetik pesan singkat. Beres. Dia setuju. Siapkan langkah selanjutnya. Malam semakin larut, namun suasana di rumah sakit itu tidak pernah benar-benar tidur. Lampu neon putih yang berdengung pelan di lorong-lorong sepi, seolah menjadi saksi bisu atas keputusasaan yang sedang melanda hati Cika. Setelah menandatangani berkas persetujuan awal, Cika diizinkan masuk kembali ke ruang ICU untuk melihat suaminya, Andi, yang dikabarkan mulai siuman. Langkah kaki Cika terasa berat, seolah ada besi bertonton yang menggelayuti kakinya. Dia mengenakan baju pelindung berwarna hijau steril, masker, dan penutup kepala. Di dalam ruangan kaca itu, Andi terlihat membuka matanya sedikit. Kelopak matanya tampak berat dan bengkak. Mas. Panggil Cika lirih, duduk di kursi samping ranjang. Dia meraih tangan Andi yang terbebas dari infus, menggenggamnya dengan hati-hati. Andi menoleh perlahan. Tatapannya sayu, penuh penderitaan yang membuat hati Cika teriris. Cika. Suara Andi terdengar seperti bisikan yang pecah, kering dan lemah. Maafkan aku. Air mata Cika langsung tumpah. Jangan minta maaf, Mas. Kamu nggak salah. Kamu harus kuat, ya. Andi menggeleng pelan, sebuah gerakan yang tampak sangat melelahkan baginya. Aku takut, Cika. Rasanya sakit sekali. Dadaku sesak, badanku seperti dibakar. Sabar ya, Mas. Besok kita operasi. Ginjalku cocok. Mas, dokter bilang aku bisa jadi donor buat kamu. Ucap Cika, mencoba terdengar optimis meski hatinya sendiri bergetar ketakutan. Mendengar itu, Andi tidak langsung menunjukkan wajah lega. Justru, dia memasang ekspresi yang semakin memelas, sebuah akting yang sangat sempurna yang tidak disadari oleh Cika. Air mata buaya menetes dari sudut mata Andi. Kamu mau melakukan itu buat aku? Tanya Andi dengan suara bergetar. Tapi itu bahaya buat kamu, sayang. Aku nggak mau kamu sakit. Biarkan saja aku mati, aku sudah pasrah. Kalimat itu adalah senjata psikologis yang ampuh. Mendengar suaminya berbicara tentang kematian membuat Cika panik luar biasa. Enggak, Mas nggak boleh ngomong gitu. Mas harus hidup. Ada aku, ada Leo. Leo butuh ayahnya, seru Cika cepat. Andi meremas tangan Cika, cukup kuat untuk ukuran orang yang katanya sekarat. Dia menatap mata istrinya dalam-dalam. Leo ya, anak kita. Aku ingin sekali melihat dia tumbuh dewasa, Cika. Aku ingin melihat dia wisuda, menikah, tapi kalau takdirku sampai di sini, kamu harus janji jaga dia. Mas, tolong berhenti. Cika menangis terseduh-seduh. Kalau aku sembuh.
Lanjut Andi, seolah tak mendengar permohonan istrinya untuk berhenti bicara soal kematian. Aku janji akan membahagiakan kamu lebih dari ini. Kita akan liburan, kita akan menata ulang rumah, demi masa depan Leo. Kamu malaikat penolongku, Chika. Tanpa kamu, aku cuma mayat. Chika semakin merasa terikat. Rasa cintanya dimanipulasi sedemikian rupa hingga dia merasa bahwa nyawa suaminya benar-benar ada di tangannya seorang. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Bu Ratna masuk dengan wajah yang sudah segar kembali, sepertinya dia baru saja mencuci muka atau membenahi riasannya. Aura intimidasi langsung memenuhi ruangan sempit itu. Sudah drama-dramanya, ketus Bu Ratna, memecah momen emosional itu. Dia berdiri di sisi lain ranjang, menatap Andi lalu menatap Chika dengan pandangan menilai. Bu, Mas Andi sudah sadar, lapor Chika sambil menyeka air matanya. Ibu tahu. Ibu sudah bicara sama dokter, sahut Bu Ratna dingin. Dokter bilang kondisi Andi stabil untuk sementara, tapi bisa drop kapan saja. Jadi operasi besok pagi adalah harga mati. Tidak bisa ditawar. Bu Ratna kemudian menarik kursi mendekat ke arah Chika. Posisinya seolah mengepung Chika di antara dirinya dan Andi yang terbaring. Inilah fase pencucian otak yang sesungguhnya. Chika, dengarkan ibu baik-baik. Suara Bu Ratna merendah, terdengar seperti seorang penceramah namun dengan nada yang menekan. Kamu tahu kan dalam agama, istri itu harus patuh pada suami? Surga istri itu ada pada ridho suami. Chika mengangguk pelan, kepalanya tertunduk. Sekarang suamimu sedang berjuang antara hidup dan mati. Allah sedang menguji keimanan dan kesetiaanmu sebagai istri. Kalau kamu ikhlas memberikan ginjalmu, itu pahalanya besar sekali, Chika. Itu jihad seorang istri. Tapi, Bu Ratna memberi jeda, membiarkan kalimatnya menggantung untuk menciptakan ketegangan. Tapi apa, Bu? Tanya Chika takut-takut. Tapi kalau kamu ragu, kalau kamu melakukannya dengan setengah hati, atau malah menolak, itu dosa besar. Sama saja kamu membiarkan imam keluargamu mati. Apa kamu mau menanggung dosa itu seumur hidup? Apa kamu mau dicap sebagai istri durhaka oleh keluarga besar dan tetangga? Serangan mental itu bertubi-tubi. Chika merasa kerdil. Norma sosial dan dalil agama digunakan Bu Ratna untuk menutup rapat logika Chika. Tidak ada ruang bagi Chika untuk memikirkan keselamatannya sendiri. Yang ditekankan hanya kewajiban, kewajiban, dan kewajiban. Chika ikhlas, Bu. Chika mau Mas Andi sembuh. Cicit Chika. Bagus. Jangan cuma di mulut, timpal Bu Ratna tajam. Ingat, Andi sakit begini juga mungkin karena kamu kurang telaten mengurus makanannya selama ini. Ginjal itu organ yang sensitif terhadap makanan. Mungkin masakanmu terlalu asin, atau banyak penyedap rasa. Jadi anggap saja ini penebusan dosamu karena lalai mengurus suami. Chika ternganga. Tuduhan itu begitu tidak berdasar. Dia selalu memasak makanan sehat, sayur segar, dan mengurangi garam karena dia tahu kesehatan itu mahal. Tapi di hadapan dominasi mertuanya, Chika tidak berani membantah. Rasa bersalah yang ditanamkan Bu Ratna sudah mengakar, membuat Chika mulai meragukan dirinya sendiri. Apa benar ini salahku? Apa benar masakanku yang bikin Mas Andi sakit? Iya, Bu, maafkan Chika, ucapnya pasrah. Andi yang berbaring hanya diam saja mendengar ibunya menyudutkan istrinya. Dia justru memejamkan mata, pura-pura menahan sakit lagi, menambah beban mental bagi Chika. Arg sakit. Erang Andi pelan. Tuh kan, dia sakit lagi. Bu Ratna langsung panik yang dibuat-buat. Kamu jangan bikin dia stres, Chika. Cepat kamu keluar, urus administrasi sisanya. Biar ibu yang jaga Andi. Kehadiranmu malah bikin dia sedih karena merasa bersalah. Tea, tapi Chika mau nemenin Mas Andi. Keluar, bentak Bu Ratna, matanya melotot. Kamu harus istirahat supaya ginjalmu dalam kondisi prima besok. Jangan egois mau nungguin di sini tapi besok kamu malah drop dan batal operasi. Pikir panjang dong. Diusir secara halus namun kasar, Chika akhirnya berdiri. Dia mencium kening suaminya yang berkeringat dingin. Mas, aku keluar dulu ya. Kamu yang kuat. Aku janji akan selamatkan kamu.
Andi hanya mengangguk lemah tanpa membuka mata. Cika berjalan keluar dari ruang Icu dengan langkah gontai. Di lorong, dia bersandar ke dinding, merosot duduk di lantai. Dia memeluk lututnya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat. Ketakutan akan meja operasi mulai merayap naik, bercampur dengan rasa bersalah yang ditanamkan mertuanya. Dia membayangkan pisau bedah menyayat kulitnya, membayangkan rasa sakit setelah operasi. Namun bayangan wajah Andi yang memelas dan ucapan pedas Bu Ratna tentang istri durhaka, terus terngiang seperti rekaman kaset rusak. Cika merasa terpojok di sudut ring kehidupan, dipaksa bertarung dalam pertarungan yang dia sendiri tidak mengerti aturannya. Dia tidak sadar bahwa di balik pintu kaca itu, setelah dia pergi, Andi langsung membuka mata dengan segar, dan Bu Ratna tersenyum licik sambil mengacungkan jempol pada putranya. Bagus, Andi. Aktingmu semakin jago. Dia sudah masuk perangkap, bisik Bu Ratna. Aku pegal banget pura-pura kejang tadi, Bu. Kapan efek obat ini hilang? Aku lapar, keluh Andi dengan nada normal, tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Sabar. Setelah ginjalnya diambil, kamu akan sembuh total. Dan kita akan punya alasan untuk menendang dia karena dia akan jadi wanita penyakitan yang tidak berguna. Jawab Bu Ratna sambil merapikan selimut putranya. Sementara Cika, di luar sana, sedang menangis sendirian, mengorbankan segalanya demi sandiwara keji ini. Leo, bocah laki-laki berusia 8 tahun itu, duduk terdiam di kursi ruang tunggu yang keras dan dingin. Kakinya yang pendek menggantung, berayun-ayun bosan namun gelisah. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Rumah sakit mulai sepi, hanya ada beberapa perawat yang lewat sesekali mendorong troli obat. Sejak ayahnya masuk rumah sakit, Leo merasa seperti anak hilang. Ibunya sibuk menangis dan mengurus berkas, neneknya sibuk marah-marah, dan ayahnya terbaring sakit. Tidak ada yang memperhatikannya. Leo lapar, tapi dia takut bilang. Leo haus, tapi dia tidak tahu harus minta ke siapa. Ibu lama sekali. Gumam Leo sambil memeluk tas ransel kecil bergambar robot kesukaannya. Di dalam tas itu ada mainan dan sebuah ponsel bekas ayahnya yang diberikan padanya untuk bermain game. Ponsel tua yang kartunya sudah dicabut, tapi masih bisa dipakai untuk memotret dan merekam suara, meski layarnya sudah retak di ujung. Rasa bosan mengalahkan rasa takutnya. Leo turun dari kursi. Dia ingin mencari ibunya, atau setidaknya melihat keadaan ayahnya. Dia ingat jalan menuju ruang tempat ayahnya dirawat, karena tadi sempat mengintip saat digiring keluar oleh perawat. Dengan langkah kecil dan hati-hati agar tidak menimbulkan suara sepatu yang berdecit di lantai keramik, Leo menyusuri lorong. Dia merasa seperti detektif di film kartun yang sering dia tonton. Sesampainya di dekat ruang rawat inap sementara, tempat Andi dipindahkan sebentar untuk persiapan praoperasi sebelum masuk karantina steril total. Leo melihat pintu kamar itu sedikit terbuka. Tidak rapat. Leo berniat masuk dan memeluk ayahnya, tapi langkahnya terhenti saat melihat neneknya, Bu Ratna, ada di dalam. Leo selalu merasa takut pada neneknya. Nenek jarang tersenyum padanya, dan kalau bicara selalu dengan nada tinggi. Leo mengintip dari celah pintu. Di dalam, tidak ada perawat. Hanya ada Bu Ratna dan Andi. Bu, haus. Terdengar suara Andi. Suaranya tidak selemah saat ada Cika tadi. Nih, minum, Bu Ratna menyodorkan gelas air. Lalu, mata Leo membulat melihat apa yang dilakukan neneknya selanjutnya. Bu Ratna tidak mengambil obat dari meja kecil yang disiapkan suster. Wanita tua itu justru merogoh tas tangan mewahnya yang besar, mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna gelap tanpa label. Ini vitamin khususnya, Andi. Minum lagi biar hasil lab besok pagi tetap menunjukkan ginjalmu bermasalah. Dosisnya ibu kurangi sedikit biar kamu nggak kejang parah kayak tadi, cukup lemah saja, bisik Bu Ratna. Leo mengerutkan kening. Vitamin? Kenapa vitamin bikin lemas? Dan kenapa harus sembunyi-sembunyi dari dalam tas? Anak seusia Leo memang polos, tapi intuisinya tajam. Dia tahu kalau orang minum obat supaya sembuh, bukan supaya hasil lab jelek. Andi meminum pil kecil yang diberikan ibunya tanpa ragu. Pahit banget, Bu. Sampai kapan aku harus minum racun tikus dosis rendah ini? Perutku mual. SSST. Jangan sebut racun tikus. Bodoh.
Ini ramuan khusus yang ibu beli mahal dari dukun di kampung sebelah dicampur obat kimia. Efeknya cuma sementara merusak fungsi organ di tes darah. Tahanlah sehari lagi. Begitu Cika masuk ruang operasi, kamu berhenti minum ini. Ginjal Cika akan jadi ginjal cadangan yang sehat, dan kamu akan pulih seperti sedia kala. Jelas Bu Ratna panjang lebar. Jantung Leo berdegup kencang. Racun tikus? Ayahnya minum racun? Dan neneknya yang memberikannya? Leo menutup mulutnya dengan kedua tangan mungilnya agar tidak berteriak. Dia mundur perlahan, takut ketahuan. Dia tidak mengerti sepenuhnya soal medis, tapi dia mengerti satu hal. Ayahnya tidak sakit parah karena penyakit, tapi karena vitamin aneh itu. Dan ibunya akan dibedah untuk memberikan ginjalnya. Leo berbalik dan berlari kecil menjauh dari kamar itu, napasnya memburu. Dia harus memberitahu ibu. Dia harus bilang kalau ayah cuma pura-pura. Namun, saat Leo berbelok di koridor menuju ruang tunggu tempat ibunya tadi berada, dia melihat Bu Ratna keluar dari kamar dan berjalan cepat ke arah berlawanan, menuju lorong samping yang sepi dan gelap, tempat tangga darurat berada. Bu Ratna sedang menempelkan ponsel di telinganya. Jiwa detektif Leo kembali terpanggil. Dia penasaran dengan siapa neneknya bicara. Leo mengendap-endap mengikuti Bu Ratna, bersembunyi di balik pot tanaman besar dan tiang beton. Bu Ratna berhenti di dekat jendela besar yang menghadap ke area parkir gelap. Dia berbicara dengan nada suara yang ditekan namun jelas terdengar di lorong yang sunyi itu. Leo mengeluarkan ponsel mainannya. Dia ingat pernah diajari Cika cara merekam suara kalau mau nyanyi-nyanyi. Dengan tangan gemetar, Leo membuka aplikasi perekam suara dan menekan tombol merah besar di layarnya. Halo, Siska? Iya, sayang. Tenang saja, suara Bu Ratna terdengar jelas. Leo mendekatkan ponselnya sedikit lagi. Semua berjalan sesuai rencana. Si bodoh Cika itu sudah tanda tangan. Besok pagi dia operasi. Ginjalnya diambil satu. Bu Ratna tertawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduk Leo meremang. Hening sejenak, sepertinya orang di seberang telepon sedang bicara. Lalu Bu Ratna menjawab lagi. Iya, tenang saja. Setelah operasi, kondisi Cika pasti lemah. Dia bakal jadi wanita cacat. Nanti gampang kita cari alasan buat Andi ceraikan dia. Bilang saja dia sudah tidak becus urus suami dan anak karena sakit-sakitan. Andi bisa nikah sama kamu secepatnya. Mata Leo terbelalak lebar. Cerai? Nikah sama Siska? Tante Siska yang sering datang ke rumah bawa kue itu? Harta Gonogini aman. Rumah, mobil, semua atas nama Andi. Cika nggak bakal dapat sepeser pun. Dia cuma dapat bekas jahitan di perutnya. Kita buang dia setelah dia nggak berguna lagi. Pokoknya kamu siap-siap dandan yang cantik buat sambut Andi nanti. Bu Ratna menutup teleponnya sambil tersenyum puas. Leo langsung mematikan rekaman dan memasukkan ponsel itu ke dalam saku celananya dalam-dalam. Lututnya lemas. Dia mendengar semuanya. Nenek jahat. Nenek mau buang ibu. Nenek mau ayah nikah sama orang lain. Dan ayah tahu semua ini? Leo ingin berlari mencari ibunya sekarang juga. Dia berbalik badan, tapi karena terlalu gugup, kakinya tersandung kaki kursi tunggu di lorong itu. Brak! Suara gaduh itu memecah kesunyian. Bu Ratna tersentak kaget dan langsung menoleh ke belakang. Matanya yang tajam menangkap sosok kecil Leo yang sedang berusaha bangun. Leo? Panggil Bu Ratna dengan suara menggelegar. Leo terlonjak kaget. Dia bangkit dan menatap neneknya dengan wajah pucat pasi. Bu Ratna melangkah lebar mendekati cucunya, wajahnya merah padam karena marah dan panik. Ngapain kamu di sini? Kamu nguping pembicaraan nenek, ya? Enggak, Nek. Leo cuma mau cari toilet. Bohong. Leo terbata-bata, menyembunyikan tangannya yang gemetar di belakang punggung. Bu Ratna mencengkeram lengan kecil Leo dengan kuat, kukunya menancap ke kulit anak itu. Jangan bohong. Anak kecil nggak boleh keluyuran malam-malam. Kamu dengar apa tadi? Sakit, Nek? Lepasin. Leo meringis kesakitan. Leo nggak dengar apa-apa. Leo cuma lewat. Bu Ratna menatap mata cucunya lekat-lekat, mencari kebohongan. Dia melihat ketakutan di sana, tapi dia tidak yakin seberapa banyak yang anak itu dengar. Namun,
Bu Ratna tidak mau ambil risiko. Dengar ya, Leo, ancam Bu Ratna sambil mendekatkan wajahnya yang menyeramkan. Kalau kamu berani ngomong macem-macem sama ibu kamu, atau ganggu konsentrasi ibu kamu sebelum operasi, nenek akan kirim kamu ke asrama yang jauh. Kamu gak bakal ketemu ibu lagi selamanya. Mengerti? Ancaman itu membuat nyali Leo ciut. Berpisah dari ibu adalah mimpi terburuknya. Mengerti, Nek? Bisik Leo sambil menahan tangis. Bagus. Sekarang kembali ke ruang tunggu. Duduk diam di sana sampai pagi. Jangan coba-coba mendekati kamar ayah atau ibu. Bu Ratna mendorong Leo kasar. Leo berlari kencang kembali ke ruang tunggu utama, air matanya berderai. Dia memegang saku celananya erat-erat. Di dalam sana ada bukti kejahatan neneknya. Tapi Leo bingung, dia takut. Kalau dia bilang sekarang, nenek akan membuangnya. Tapi kalau dia diam, ibu akan celaka. Malam itu, Leo meringkuk di kursi keras ruang tunggu sendirian, memeluk tas ranselnya, berperang dengan batinnya sendiri. Dia hanyalah anak kecil berusia 8 tahun yang memegang rahasia besar yang bisa menghancurkan keluarganya. Dia harus menjadi pahlawan buat ibu, tapi dia tidak tahu caranya. Dia harus menunggu momen yang tepat. Besok pagi, di ruang operasi. Itu kesempatan terakhirnya. Roda kursi roda berdecit pelan di atas lantai vinil koridor rumah sakit yang panjang dan sunyi. Chika didorong semakin jauh ke dalam area steril rumah sakit, meninggalkan dunia luar yang hangat. Di sini, segalanya terasa dingin dan asing. Dinding-dinding dicat putih bersih, bau antiseptik yang menyengat menusuk hidung, dan lampu-lampu neon di langit-langit berjejer seperti garis penunjuk jalan menuju akhir hayat. Chika menatap langit-langit yang bergerak mundur. Dalam hatinya, dia tidak henti-hentinya berzikir. Ya Allah, selamatkan Mas Andi. Lindungi aku. Kalaupun umurku tidak panjang, tolong jaga Leo. Rasa takut itu nyata. Mencekik lehernya, membuat napasnya sesak. Tapi bayangan wajah Andi yang memelas membuatnya tetap bertahan. Mereka sampai di depan pintu ganda besar bertuliskan, kamar operasi, dilarang masuk kecuali petugas. Kita sampai, Bu. Silakan pindah ke brankar ini, kata perawat. Chika menurut. Dia membaringkan tubuhnya di atas brankar sempit yang dingin. Perawat menyelimutinya dengan kain hijau tebal. Pintu otomatis terbuka dengan suara mendesis, dan Chika didorong masuk. Di dalam, suhunya jauh lebih dingin, seperti berada di dalam lemari es raksasa. Bunyi mesin-mesin medis yang berdengung statis mengisi keheningan. Dokter bedah dan dokter anestesi sudah bersiap dengan masker dan baju operasi lengkap. Mereka tampak seperti robot, bukan manusia. Wajah mereka tertutup, hanya mata yang terlihat. Selamat pagi, Bu Chika. Saya Dokter Gunawan yang akan memimpin operasi pengambilan ginjal hari ini, sapa dokter itu dari balik maskernya. Suaranya datar, tanpa emosi. Jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Chika hanya mengangguk lemah. Dok, tolong suami saya, dia harus selamat, bisiknya. Dokter itu terdiam sejenak, lalu mengangguk singkat. Kami fokus pada Anda dulu sekarang. Rileks ya, Bu. Sementara Chika sedang dipersiapkan, di ruang observasi yang terletak di lantai mezanin dengan kaca besar menghadap ke ruang operasi, Bu Ratna berdiri sambil melipat tangan di dada. Dia telah meninggalkan Leo di ruang tunggu umum dengan penjagaan seorang satpam kenalannya, yang disogok rokok dan uang kopi, agar bocah itu tidak kabur. Bu Ratna ingin menyaksikan momen kemenangan ini secara langsung. Akhirnya, gumam Bu Ratna sambil tersenyum miring. Sebentar lagi ginjal itu keluar, dan Chika akan jadi sampah tak berguna. Dia melihat ke bawah, ke arah meja operasi. Chika terlihat kecil dan tak berdaya di bawah lampu sorot raksasa yang mulai dinyalakan. Cahaya lampu itu begitu terang, menyilaukan, membuat Chika harus memejamkan matanya erat-erat. Kita mulai anestesinya ya, Bu. Tarik napas panjang. Instruksi dokter anestesi sambil menyuntikkan cairan bening ke selang infus di tangan Chika. Bismillah. Ucap Chika lirih. Pandangannya mulai kabur. Langit-langit ruangan terasa berputar. Suara-suara di sekelilingnya mulai terdengar menjauh dan bergema. Kesadarannya perlahan ditarik menuju kegelapan. Sementara itu, di ruang tunggu luar,
Leo sedang menyusun rencana nekat. Satpam yang diminta Bu Ratna menjaga Leo sedang asyik merokok di dekat pintu keluar gedung, agak jauh dari posisi Leo duduk, karena dia pikir anak kecil 8 tahun tidak akan berani kemana-mana. Leo melihat celah itu. Jantungnya berdegup kencang seperti drum yang dipukul bertalu-talu. Sekarang atau tidak sama sekali. Demi ibu. Leo meraba saku celananya, memastikan ponsel itu aman. Dia mengencangkan tali sepatunya. Dia melihat ke arah satpam yang sedang tertawa melihat layar HP-nya. Tanpa pikir panjang lagi, Leo melompat turun dari kursi dan berlari sekuat tenaga. Bukan ke arah pintu keluar, melainkan berlari kembali masuk ke dalam koridor rumah sakit, menuju tulisan besar, instalasi bedah sentral, yang tadi dia lihat saat ibunya dibawa. "Hei, bocah, mau kemana kamu?" teriak satpam itu kaget saat melihat bayangan kecil melesat. Dia membuang rokoknya dan berlari mengejar. Tapi tubuh Leo yang kecil membuatnya lincah. Dia menyelip di antara troli makanan catering yang sedang lewat, membuat satpam itu tertinggal beberapa detik. Leo terus berlari, napasnya memburu, air matanya mengering tertiup angin dari gerakan larinya. Dia sampai di depan pintu kaca otomatis area bedah. Pintu itu tertutup rapat. Harus pakai kartu akses. Leo panik. Dia menoleh ke belakang, satpam itu semakin dekat. "Berhenti, Dek. Jangan masuk situ," teriak satpam. Tiba-tiba, seorang perawat keluar dari pintu itu mendorong brankar kosong. Pintu terbuka lebar. Ini kesempatan emas. Leo tidak membuang waktu. Dia menerobos masuk lewat celah di samping kaki perawat itu, sebelum pintunya menutup kembali. "Siapa itu?" seru perawat itu kaget. Leo tidak peduli. Dia sudah berada di dalam zona steril. Koridor di sini lebih membingungkan, banyak pintu yang sama. Tapi Leo ingat, pintu ruang operasi biasanya ada lampu merah di atasnya yang menyala kalau sedang dipakai. Dia berlari menyusuri lorong panjang itu. Dia melihat satu pintu dengan lampu merah bertuliskan, "Operasi sedang berlangsung." Itu pasti tempat ibu. Di dalam ruang operasi, dokter bedah sudah memegang pisau skapel. Pasien sudah terbius total. Tanda vital stabil. Kita mulai insisi pertama. Pisau itu berkilau di bawah lampu operasi, siap menyayat kulit perut Chika yang putih bersih. Hanya tinggal beberapa senti lagi sebelum kulit itu robek. Di luar, Leo sampai di depan pintu ganda itu. Tapi pintu itu berat dan keras. Leo mencoba mendorongnya, tapi tenaganya tidak cukup. Dia mendengar langkah kaki satpam dan beberapa perawat lain yang mengejarnya dari belakang. "Tangkap anak itu!" terdengar teriakan. Leo tahu dia tidak punya banyak waktu. Dia mundur beberapa langkah, lalu menubrukkan badannya sekuat tenaga ke pintu itu sambil berteriak, "Ibu!" Suara hantaman tubuh kecil Leo tidak cukup kuat membuka pintu yang terkunci magnetis itu secara penuh, tapi kegaduhan itu terdengar sampai ke dalam. Di dalam ruang operasi, dokter bedah berhenti sejenak. Suara apa itu? Bu Ratna di ruang observasi melotot kaget. Dia menempelkan wajahnya ke kaca. Anak sialan, apa yang dia lakukan? Leo di luar sana dikepung oleh 2 orang satpam dan seorang perawat laki-laki. Mereka menangkap lengan Leo. Lepasin aku. Ibuku di dalam. Ibuku mau dibunuh." Leo meronta-ronta sekuat tenaga, menggigit tangan satpam yang memeganginya. "Aduh." Satpam itu refleks melepaskan tangannya. Leo melihat tombol darurat berwarna hijau di dinding, tombol untuk membuka pintu secara paksa dalam keadaan emergency. Dia melompat dan memukul tombol itu dengan kepalan tangan kecilnya. Beep. Pintu hidrolik ruang operasi mendesis dan terbuka perlahan. Angin dingin dari dalam berhembus keluar. Leo melihat ibunya terbaring di meja operasi, dikelilingi orang-orang bermasker. Pisau bedah masih ada di tangan dokter. Leo tidak peduli lagi. Dia berlari masuk menerobos sterilitas ruang operasi, mengejutkan semua orang di dalamnya. "Berhenti!" teriak Leo dengan suara melengking yang menggema di seluruh ruangan berkeramik itu. Dokter bedah mundur kaget, menjauhkan pisau bedah dari perut Chika. "Apa-apaan ini? Keamanan? Kenapa ada anak kecil masuk?" bentak dokter itu marah. Bu Ratna di ruang kaca atas memukul kaca dengan frustrasi. "Habis riwayatku."
Leo berdiri di kaki meja operasi, napasnya tersengal-sengal, wajahnya merah padam, tapi matanya nyalang penuh keberanian. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel butut itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi seperti memegang pedang keadilan. "Jangan sentuh ibuku," teriak Leo lagi, air matanya bercucuran. "Aku punya buktinya. Papa bohong. Nenek bohong. Kalian semua penipu." Jari jempol mungil Leo menekan tombol play pada layar ponsel yang retak itu. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang operasi. Detik-detik yang biasanya hanya diisi oleh suara detak monitor jantung dan dengungan mesin anestesi, kini terhenti total. Teriakan Leo yang melengking, "Berhenti!" masih memantul di dinding-dinding keramik putih, menciptakan gema kepedihan yang menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Dokter Gunawan, sang ketua tim bedah, mematung dengan pisau bedah yang masih terangkat di udara, hanya berjarak beberapa sentimeter dari kulit perut Chika yang sudah diolesi antiseptik. Matanya menyipit di balik kacamata medis, menatap tajam ke arah bocah laki-laki yang berdiri gemetar di ujung meja operasi. Di belakang Leo, 2 satpam dan seorang perawat laki-laki tampak ragu-ragu untuk maju, tertahan oleh aura keberanian yang memancar dari tubuh kecil itu. "Apa maksudmu, nak?" tanya Dokter Gunawan dengan suara berat dan berwibawa, memberi isyarat tangan agar petugas keamanan tidak menyentuh Leo dulu. "Ini ruang steril. Nyawa ibumu dan ayahmu sedang dipertaruhkan." Leo terisak. Napasnya memburu karena lari dan ketakutan yang luar biasa. Namun, tatapannya tidak goyah. Dia menatap wajah ibunya yang tertidur pulas karena pengaruh obat bius, wajah yang begitu damai namun menyimpan penderitaan yang tak terucap. "Nyawa ayah nggak perlu diselamatkan, Dok," teriak Leo lagi, air matanya membasahi pipi. "Ayah itu nggak sakit. Ayah dan nenek cuma mau ambil ginjal ibu supaya ibu sakit, terus ayah bisa nikah lagi sama Tante Siska." Para perawat di ruangan itu saling berpandangan. Tuduhan itu terlalu berat dan mengerikan untuk keluar dari mulut seorang anak berusia 8 tahun. Di ruang observasi di lantai atas, wajah Bu Ratna pucat pasi. Dia memukul kaca tebal itu dengan kepalan tangannya. "Bohong. Itu anak gila. Dokter, jangan dengarkan. Cepat operasi. Dia berhalusinasi," teriak Bu Ratna, meski suaranya teredam oleh kaca kedap suara, namun gestur tubuhnya yang histeris terlihat jelas oleh tim medis di bawah. "Aku punya buktinya." Leo mengangkat ponsel retak itu tinggi-tinggi. Jempol kecilnya yang masih gemetar menekan layar. Suara rekaman itu keluar. Awalnya terdengar kresek-kresek suara gesekan kain saku, lalu hening sejenak, hingga akhirnya suara yang sangat familiar bagi Leo, dan mungkin bagi Chika jika dia sadar, terdengar jelas memecah kesunyian ruang operasi. "Halo, Siska?" "Iya, sayang." "Tenang saja," suara Bu Ratna terdengar jernih dari pengeras suara ponsel itu. Dokter Gunawan menurunkan pisau bedahnya perlahan. Dia menatap ponsel itu dengan serius. Semua berjalan sesuai rencana. Si bodoh Chika itu sudah tanda tangan. Besok pagi dia operasi. Ginjalnya diambil 1. Suara tawa kecil Bu Ratna terdengar, tawa yang membuat salah satu perawat wanita di ruangan itu menutup mulutnya karena ngeri. Rekaman berlanjut. "Iya, tenang saja. Setelah operasi, kondisi Chika pasti lemah. Dia bakal jadi wanita cacat. Nanti gampang kita cari alasan buat Andi ceraikan dia. Andi bisa nikah sama kamu secepatnya." Lalu terdengar suara Andi di latar belakang rekaman itu, suara yang seharusnya milik orang yang sedang kritis diicu, tapi terdengar begitu segar dan penuh keluhan manja. "Bu, obat ini bikin mual. Kapan aku bisa berhenti pura-pura sakit? Aku mau jalan sama Siska." "Sabar, Andi. Begitu ginjal Chika diambil, kita urus sisanya. Harta Gonogini aman." Leo mematikan rekaman itu. Ruang operasi itu sunyi senyap, lebih sunyi dari kuburan. Tidak ada yang berani bernapas. Kebenaran yang telanjang dan menjijikan baru saja diungkap di tempat yang seharusnya suci dan penuh kemanusiaan. Dokter Gunawan meletakkan pisau bedahnya dengan kasar ke nampan logam, menimbulkan suara klang yang keras. Dia membuka maskernya, menampakkan wajah yang merah pada menahan amarah. Sebagai seorang dokter senior yang telah disumpah untuk menyelamatkan nyawa, mengetahui bahwa prosedur medisnya dijadikan alat pembunuhan berencana dan penipuan adalah penghinaan terbesar. Batalkan operasi,
Perintah Dokter Gunawan tegas, suaranya menggelegar. Tapi dok, pasien sudah teranestesi. Ujar dokter bius ragu-ragu. Saya bilang batalkan. Ini bukan operasi medis, ini tindak kriminal. Bentak Dokter Gunawan. Dia menunjuk ke arah ruang observasi di atas, menatap langsung ke mata Bu Ratna yang kini tampak ketakutan setengah mati. Tahan wanita di atas sana. Panggil keamanan rumah sakit dan polisi sekarang juga. Jangan biarkan dia atau pasien laki-laki bernama Andi meninggalkan area rumah sakit. Kemudian Dokter Gunawan berlutut di depan Leo, mensejajarkan tingginya dengan bocah pemberani itu. Dia meletakkan tangan besarnya di bahu Leo yang kurus. Kamu anak hebat. Nak, kamu baru saja menyelamatkan nyawa ibumu, ucap dokter itu tulus. Leo yang sejak tadi menahan beban dunia di pundak kecilnya, akhirnya runtuh. Dia menjatuhkan ponselnya dan menangis meraung-raung, memeluk kaki dokter itu. Tolong ibu, dok, tolong bangunin ibu. Pasti. Kita akan bangunkan ibu sekarang, janji Dokter Gunawan. Dia berdiri dan memberi instruksi pada timnya. Lakukan prosedur reversal anestesi segera. Bangunkan Bu Cika perlahan. Pastikan kondisinya stabil. Dan, pastikan dia tidak bertemu dengan suaminya atau mertuanya sampai dia benar-benar sadar dan siap. Di lantai atas, Bu Ratna berusaha kabur. Dia berlari menuju pintu keluar ruang observasi, tapi dua orang security bertubuh kekar sudah menunggunya di depan pintu. Minggir, saya mau keluar. Kalian tidak tahu siapa saya? Bentak Bu Ratna, mencoba menggunakan kartu orang kaya, nya. Maaf, Bu. Kami mendapat perintah untuk menahan ibu atas dugaan penipuan medis dan percobaan penganiayaan berat, jawab security itu datar sambil memegang lengan Bu Ratna. Lepaskan. Andi. Bu Ratna berteriak histeris, tapi tidak ada yang menolongnya. Sementara itu, di meja operasi, dokter anestesi mulai menyuntikkan obat penawar. Monitor jantung Cika berbunyi lebih cepat. Kelopak matanya bergerak-gerak. Kesadarannya mulai kembali dari kegelapan, ditarik paksa menuju kenyataan yang jauh lebih menyakitkan daripada sayatan pisau bedah manapun. Cika mengerang pelan. Mas. Andi. Itu adalah kata pertama yang keluar dari mulutnya. Nama pria yang baru saja merencanakan kehancurannya. Dokter Gunawan menatap Cika dengan pandangan iba. Dia tahu, luka fisik Cika memang tidak terjadi, tapi luka batin yang akan dia rasakan sebentar lagi akan membekas seumur hidup. Cahaya lampu neon terasa menyilaukan saat Cika membuka matanya sepenuhnya. Kepalanya pening, rasanya seperti berputar di komedi putar yang terlalu cepat. Tenggorokannya kering dan perih, akibat selang intubasi yang baru saja dicabut. Dia melihat sekeliling dengan bingung. Dia masih di ruang operasi, tapi tidak ada kesibukan pembedahan. Para perawat berdiri di sudut ruangan dengan wajah murung, dan Leo ada di sana, menggenggam tangannya erat-erat. Leo, bisik Cika, suaranya parau. Kenapa kamu di sini? Apa operasinya sudah selesai? Apa Mas Andi selamat? Leo menggeleng sambil menangis, menempelkan pipinya ke tangan dingin ibunya. Dokter Gunawan mendekat. Wajahnya serius namun penuh empati. Bu Cika, operasi dibatalkan. Cika tersentak, berusaha bangun meski tubuhnya masih lemas. Dibatalkan? Kenapa? Apa ginjal saya tidak cocok? Atau Mas Andi sudah meninggal? Kepanikan melanda dirinya. Dia takut gagal menjadi istri yang baik. Bukan, Bu. Dokter Gunawan menahan bahu Cika agar tetap berbaring. Operasi dibatalkan karena ada unsur kriminal. Suami ibu dan mertua ibu, mereka berbohong tentang kondisi medis suami ibu. Bohong? Maksud dokter apa? Cika tidak mengerti. Otaknya yang masih sisa pengaruh bius sulit memproses informasi itu. Dokter Gunawan mengangguk pada Leo. Nak, bisa kamu perdengarkan lagi pada ibumu? Leo mengangkat ponselnya. Dengan berat hati, dia memutar kembali rekaman itu di depan telinga ibunya. Detik demi detik rekaman itu berputar, wajah Cika berubah. Dari bingung, menjadi tidak percaya, lalu syok, dan akhirnya hancur lebur. Air matanya mengalir deras tanpa suara saat mendengar suara tawa Bu Ratna dan suara Andi yang meremehkan pengorbanannya.
Biar Cika kasih ginjalnya dulu. Setelah dia cacat dan lemah, baru Mas ceraikan dia. Kalimat itu menghantam dada Cika lebih keras daripada palu godam. Selama ini dia mengabdi, dia mencintai, dia merawat, bahkan dia rela mati di meja operasi ini demi suaminya. Dan balasan yang dia terima adalah pengkhianatan paling keji. Suaminya tidak sakit. Suaminya ingin dia cacat. Suaminya ingin membuangnya demi wanita lain bernama Siska. Siska. Desis Cika. Dia ingat wanita itu. Teman kantor Andi yang sering dipuji Andi sebagai wanita karir yang mandiri. Rasa sakit di hatinya perlahan berubah wujud. Kesedihan itu terbakar oleh api amarah yang menyala hebat. Cika, wanita yang selama ini dikenal lembut dan penurut, tiba-tiba merasakan kekuatan asing merasuki tubuhnya. Kekuatan seorang ibu yang sadar bahwa anaknya hampir menjadi yatim karena keserakahan ayahnya, dan kekuatan seorang wanita yang harga dirinya telah diinjak-injak. "Di mana mereka?" tanya Cika. Suaranya dingin, tidak lagi bergetar. "Polisi sedang dalam perjalanan, Bu. Bu Ratna sudah ditahan di pos keamanan. Pak Andi ada di ruang persiapan, dia belum tahu kalau rencananya gagal," jelas Dokter Gunawan. Cika mencabut paksa selang infus di punggung tangannya. Darah segar menetes, tapi dia tidak peduli. "Bu, jangan dicabut paksa," seru perawat. "Minggir," ucap Cika tajam. Dia turun dari meja operasi. Kakinya goyah, hampir jatuh, tapi Leo dengan sigap menopang tubuh ibunya. "Ibu kuat," bisik Leo. "Iya, Nak. Ibu kuat karena kamu." Cika mencium puncak kepala anaknya, lalu menatap lurus ke pintu keluar. "Antar ibu ke tempat ayahmu." Dengan masih mengenakan baju operasi yang longgar dan tanpa alas kaki, Cika berjalan keluar dari ruang bedah. Langkahnya tertatih namun pasti. Tatapannya nyalang, penuh dendam yang menuntut pelunasan tunai. Di ruang persiapan praoperasi, Andi sedang berbaring santai sambil memainkan ponselnya. Dia sedang chatting dengan Siska, membayangkan liburan mewah yang akan mereka nikmati setelah Cika, cacat, dan diceraikan. "Beres, Yang. Si bodoh itu lagi dibedah. Sebentar lagi aku sembuh, ajaib," ketik Andi sambil terkekeh. Pintu ruangan terbuka kasar. Andi buru-buru menyembunyikan ponselnya di balik bantal dan memasang wajah memelas, mengira itu dokter. "Dok, bagaimana istriku? Apa operasinya?" Kata-katanya terhenti saat melihat yang masuk bukan dokter, melainkan Cika. Cika berdiri di sana dengan rambut berantakan keluar dari topi operasi, wajah pucat, dan tangan berdarah bekas infus. Di belakangnya ada Leo dan beberapa petugas keamanan. "Cika?" Andi bingung, akting sakitnya goyah sejenak. "Loh, kok kamu jalan? Operasinya sudah selesai? Kamu harus istirahat, sayang. Jangan banyak gerak nanti jahitanmu." Cika tidak menjawab. Dia berjalan mendekat. Semakin dekat. Andi mulai merasakan ada yang salah. Tatapan Cika berbeda. Tidak ada lagi tatapan memuja dan penuh cinta di sana. Yang ada hanya tatapan kosong seorang algojo. "Sayang," panggil Andi ragu. "Plaaak." Tamparan Cika mendarat telak di pipi kanan Andi. Suaranya begitu keras, hingga membuat petugas keamanan di belakang meringis. Kepala Andi tersentak ke samping. Pipinya langsung merah padam. Cika? Kamu gila ya? Aku ini suami kamu. Aku lagi sakit keras," bentak Andi, memegangi pipinya yang panas. "Sakit keras?" Cika tertawa sumbang, tawa yang menyayat hati. "Sakit ginjal atau sakit jiwa, Mas?" Cika melempar ponsel Leo ke pangkuan Andi. Rekaman itu menyala lagi secara otomatis. Suara Andi yang membahas Siska dan harta gono gini memenuhi ruangan. Wajah Andi berubah menjadi seputih kertas. Keringat dingin, kali ini keringat dingin sungguhan karena ketakutan, mengucur deras. "Cika, dengar itu rekayasa. Itu suara Ai. Itu." "Diam," teriak Cika. "Jangan sebut namaku dengan mulut kotormu itu. Aku rela mati buat kamu, Mas. Aku rela badanku dibelah buat kamu. Dan ini balasanmu. Kamu mau buang aku setelah aku cacat? Kamu manusia atau iblis?" Cika,
Maafkan aku, ini semua ide ibu. Ibu yang paksa aku. Aku nggak mau sebenarnya. Andi langsung melempar kesalahan pada ibunya. Sifat pengecutnya muncul seketika. Tepat saat itu, 2 orang polisi menggiring Bu Ratna masuk ke ruangan itu. Bu Ratna tampak berantakan, riasannya luntur oleh air mata dan keringat. Andi, tolong ibu. Bilang sama mereka kalau kita cuma bercanda. Bu Ratna meronta-ronta. Cika menatap mertuanya. Wanita yang selama ini dia hormati, dia layani, dan dia takuti. Kini wanita itu tampak menyedihkan. Cika melangkah mendekati Bu Ratna. Bu Ratna terdiam, nyalinya ciut melihat kemarahan di mata menantunya. Cika menarik napas panjang, mengumpulkan semua ludah di mulutnya, dan meludahi wajah Bu Ratna tepat di tengah mukanya. Cuih. Itu untuk semua hinaan ibu padaku selama ini. Dan untuk upaya pembunuhan berencana yang ibu lakukan pada ibu dari cucu ibu sendiri, ucap Cika dingin. Bu Ratna menjerit histeris. Separuh karena jijik, separuh karena sadar bahwa dia sudah tamat. Dasar wanita kampung tidak tahu diri. Berani kamu meludahi saya? Cukup. Polisi membentak dan memborgol tangan Bu Ratna dan Andi. Saudara Andi dan saudari Ratna, kalian kami tahan atas tuduhan penipuan medis, pemalsuan dokumen kesehatan, KDRT, dan percobaan perdagangan organ serta penganiayaan berencana. Andi menangis meraung-raung seperti anak kecil saat diseret turun dari ranjang. Cika, tolong aku. Aku suamimu. Cabut laporannya. Ingat Leo. Leo butuh papanya. Cika menutup telinga Leo dengan tangannya, lalu menatap Andi untuk terakhir kalinya. Leo memang butuh papa, tapi bukan papa penjahat sepertimu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi suamiku. Surat cerai akan dikirim pengacara ke penjara. Nikmatilah hidup barumu di sel, Mas. Semoga, Siska, mau menunggumu di sana, ucap Cika telak. Andi dan Bu Ratna digelandang keluar ruangan diiringi tatapan sinis para perawat dan dokter yang menonton kejadian itu. Drama keluarga itu berakhir dengan kehancuran total bagi para pelaku kejahatan. Sepeninggal mereka, Cika terduduk lemas di lantai. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Tangisnya pecah, bukan tangis sedih, tapi tangis pelepasan. Beban berat itu sudah hilang. Dia masih utuh. Ginjalku masih ada. Dia selamat. Leo memeluk ibunya erat-erat. Ibu jangan nangis. Orang jahatnya sudah pergi. Cika memeluk putra semata wayangnya, pahlawan kecilnya. Dia menciumi wajah Leo bertubi-tubi. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah menyelamatkan ibu. Maafkan ibu yang hampir meninggalkanmu. Kita pulang, Bu? Tanya Leo polos. Iya, nak. Kita pulang. Ke rumah kakek dan nenek di desa. Kita mulai hidup baru berdua. Tanpa mereka, jawab Cika sambil tersenyum di sela air matanya. Dokter Gunawan membantu Cika berdiri. Kami akan rawat luka infus ibu sebentar, lalu ibu boleh pulang. Biaya rumah sakit hari ini, anggap saja gratis sebagai permintaan maaf kami atas kelalaian sistem keamanan kami mendeteksi penipuan ini. Cika mengangguk berterima kasih. 1 jam kemudian, Cika keluar dari rumah sakit dengan menggandeng tangan Leo. Matahari pagi bersinar terang, menyambut mereka dengan hangat. Angin berhembus lembut, menerbangkan rasa sakit masa lalu. Meski hatinya terluka karena dikhianati, Cika tahu dia akan baik-baik saja. Dia memiliki 2 ginjal yang sehat, kebebasan, dan harta paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Leo, karma telah terbayar lunas, tunai tanpa cicilan. Dan hidup baru Cika baru saja dimulai.